Bagaimana memulai sebuah tulisan? Sampai saat ini, meskipun menulis adalah sebuah pekerjaan mudah oleh sebagian orang, namun menulis merupakan pekerjaan sulit bagi yang lain. Akibatnya, penulis yang baru muncul juga sedikit jumlahnya, sementara penulis lama pun semakin berkurang. Apa permasalahan utama yang menyebabkan banyak orang enggan menulis? Salah satu jawabannya adalah karena tidak tahu bagaimana cara memulai sebuah tulisan. Sebenarnya, bila Anda memperhatikan berbagai tulisan yang ada, baik di koran, majalah, jurnal, dan sebagainya, maka tidak ada hal atau kata spesifik untuk memulai sebuah tulisan. Sama dengan seseorang yang belajar mengendarai sepeda, di mana ketika awal ragu menyelimutinya. Jangan-jangan jatuh, jangan-jangan jatuh, jangan-jangan terpeleset. Ketika seseorang lebih membayangkan takut jatuh, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa pandai bersepeda. Akan tetapi ketika seseorang itu memandang bahwa jatuh itu adalah bagian termanis dalam belajar bersepeda, maka pada akhirnya ia benar-benar akan pandai bersepeda. Ketika seseorang telah benar-benar pandai bersepeda, maka ia bisa memulai dan mengendarai sepeda dengan sesuka hatinya. Hal yang sama juga terjadi dengan menulis. Ketika Anda telah terbiasa menulis, maka masalah memulai bukan menjadi masalah bagi Anda. Tetapi ketika Anda selalu merasa takut untuk memulai, maka Anda tidak akan pernah bisa untuk menulis. Perasaan takut salah, tidak tahu dan sebagainya harus bisa Anda singkirkan dari kepala Anda. Kalau ingin memulai menulis, ya menulis sajalah Anda. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah awali tulisan Anda dengan sesuatu yang membuat pembaca ingin tahu lebih dalam tentang apa yang Anda tulis. Misalnya awali dengan peraturan, masalah, waktu, fakta atau realita, data, ilustrasi atau cerita singkat, kutipan seperti kutipan nyanyi, puisi, kata-kata filsafat, dialog, berita, pendapat atau opini dari orang-orang tertentu dalam buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Dan Anda pun juga bisa mengawali tulisan Anda dengan menggunakan sebuah konsep. Untuk tulisan yang diawali dengan peraturan misalnya, dapat Anda lihat pada contoh ini. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya mengamanatkan kepada semua guru yang ingin naik pangkat untuk menulis. Guru yang tidak memiliki kemampuan menulis akan mengalami permasalahan dalam kenaikan pangkat berikutnya. Bagi guru-guru yang sudah terbiasa menulis, kebijakan ini merupakan sebuah anugerah. Akan tetapi bagi guru-guru yang tidak pernah mengasah kemampuan menulisnya, lahirnya kebijakan ini dianggap sebagai sebuah malapetaka, dan seterusnya, dan seterusnya. Tulisan dapat pula dimulai dengan kutipan sebuah nyanyi, puisi, dan sebagainya. Contohnya, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru, jujur berbakti, memang makan hati. Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Kutipan lagu Umar Bakri di atas sungguh menusuk hati. Di saat gaji orang-orang tertentu semakin melangit, gaji guru semakin melilit. Guru sebagai Umar Bakri tidak sanggup mengelak ataupun protes karena seorang guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Ia dengan kesederhanaannya harus mampu memberi keteladanan terbaik kepada banyak orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Awal tulisan juga dapat menggunakan sebuah ilustrasi atau cerita singkat seperti contoh di sebelah.
tidak tampak dari gelagatnya pagi itu kelelahan. Padahal dari pengamatan yang dilakukan, ia baru selesai bekerja sekitar jam 12 malam. Akan tetapi ketika denting jarum jam 2 dini hari terdengar, terlihat ia keluar dari rumah sambil membawa barang dagangannya yang 3 jam lalu sudah dipersiapkannya. Dengan menggunakan sepeda bututnya, perempuan itu bergerak menuju pasar yang jaraknya lebih dari 10 km dari Pondok Reot yang biasa dihuninya. Demikian Ayu, ibu separuh baya itu bekerja sehari-hari untuk menghidupi 5 orang anak yang masih bersekolah di SD dan SMP. Ia berjuang sendirian. Suaminya sudah lebih dari 5 tahun yang lalu meninggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Awal tulisan pun juga bisa dengan menggunakan kata-kata motivasi atau filsafat, sebagaimana contoh ini. Aristoteles pernah mengatakan, barang siapa berhasil mengalahkan ketakutannya, akan menjadi orang yang benar-benar bebas. Filosofi kehidupan ini sangat menarik, dan bisa memberi energi dalam menjalani kehidupan. Banyak orang kadang diperbudak oleh ketakutan-ketakutan yang diimajinasinya sendiri. Padahal ketakutan itu tidak seperti yang dibayangkan. Akibatnya, banyak orang gagal dalam mencapai impiannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Langkah kedua adalah segera menulis dan terus menulis. Ketika Anda telah meletakkan ujung pena Anda pada kertas, jangan berhenti walau 1 detik pun. Jangan melihat lagi pada tulisan yang Anda tuliskan sampai Anda benar-benar telah menyelesaikan semua tulisan Anda. Jangan Anda terlalu bernafsu untuk melakukan proses editing sebelum satu tulisan tertuntaskan oleh Anda, karena hal ini akan berpengaruh pada kelanjutan tulisan yang sedang Anda kerjakan. Kebanyakan penulis pemula tertatih-tatih untuk segera mengedit tulisannya, padahal ia baru menyelesaikan 1 atau 2 paragraf. Ini adalah sebuah kekeliruan dalam menulis. Sekali lagi saya ingin katakan pada Anda, jangan mengedit tulisan yang sedang Anda kerjakan sebelum seluruh tulisan itu selesai Anda kerjakan. Dengan melakukan 2 hal itu saja, Anda sebenarnya sudah bisa untuk menjadi seorang penulis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Bila memang bermanfaat, silahkan Anda share kepada kawan-kawan Anda yang lain. Jangan lupa Anda like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga Anda tetap memperoleh pemberitahuan atas video selanjutnya. Terima kasih.